nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang terhormat Ibu Hajah Anisatun selaku dosen mata kuliah Kitab Hadis. Saya Aditya Firmansyah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 5A, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, akan memaparkan mengenai salah satu ulama yang menyusun kitab hadis yang meliputi biografi, metodologi, dan sistematika penyusunannya. Baik, yang pertama biografi. Dari sekian banyak ulama hadis yang terkenal, salah satunya adalah Ibnu Majah. Ibnu Majah atau nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Rabai al-Qazwini adalah seorang ahli hadis yang terkenal karena menyusun kitab Sunan Ibnu Majah. Nama Majah dinisbahkan kepada ayahnya, Yazid, yang juga dikenal dengan nama Majah Maula Rab'at. Ia lahir di Qazwin pada tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi dan wafat pada 22 Ramadan 273 Hijriah atau 887 Masehi. Sejak usia 15 tahun, ia mulai belajar hadis kepada salah seorang ulama yang masyhur yang bernama Ali bin Muhammad Al-Tanafasi. Lalu di usia 21 tahun, ia mengadakan rihlah ilmiahnya ke berbagai kota dan daerah untuk mencari, mengumpulkan, dan menulis hadis. Adapun negeri yang dikunjunginya adalah Basrah, Baghdad, Kufah, Syam, Mesir, Hijaz, dan Roy. Dan di sanalah ia bertemu dengan ulama-ulama hadis seperti Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Azhar bin Adam, Hisham bin Ammar, Muhammad bin Rahim, serta sejumlah sahabat Imam Malik dan Laits. Dengan cara inilah beliau mencari dan mengumpulkan hadis dari berbagai sumber yang dipercayai kesohihannya. Ibnu Majah menyusun berbagai kitab dalam berbagai cabang ilmu. Bahkan ia juga dikenal sebagai muhaddis, mufassir, dan mu'arikh. Dalam tafsir, ia menulis tafsir Al-Quranul Karim. Sedangkan dalam bidang sejarah, ia menulis kitab At-Tarikh yang berisikan biografi para penulis hadis sejak awal hingga masanya. Namun, karena tidak populer dan monumental, kedua hadis tersebut ada kemungkinan tidak sampai ke generasi muslim selanjutnya. Sedangkan yang populer dan monumental hanyalah kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kedua, metodologi Ibnu Majah untuk menyeleksi hadis. Perlu diketahui, pada masa Ibnu Majah merupakan masa kemajuan pesat hadis atau pada masa kemasan, di mana terjadinya pembukuan hadis secara besar-besaran. Pada masa Ibnu Majah juga terjadinya hadis-hadis palsu yang dilakukan oleh kaum zindik. Maka para ulama menggunakan parameter tertentu untuk melakukan penyeleksian hadis. Dengan demikian dikenallah dengan istilah ulumul hadis, yaitu ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ibnu Majah juga tidak menyebutkan kriteria untuk menyeleksi materi hadis. Sebagaimana beliau juga tidak menyebutkan alasan dalam penyusunan kitab ini. Kitab beliau berada pada posisi paling rendah dalam koleksi Kutubus Sittah yang berisikan 4.341 hadis. Dan sebanyak 3.002 hadis telah dibukukan oleh seorang pengarang Al-Usulul Sittah. Artinya masih tersisa 1.339 hadis yang hanya beliau riwayatkan sendiri tanpa kelima pengarang lainnya, dengan rincian 428 hadis sahih, 199 hadis hasan, 613 hadis isnadnya lemah, dan 99 hadisnya mungkar dan makdzub. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, kebanyakan adalah hadis dhaif, bahkan tidak sedikit hadis-hadis mungkar. Hadis-hadis gharib yang terdapat dalam sunan ini kebanyakan adalah hadis dhaif. Tidak seperti imam lainnya atau pengarang lainnya seperti Imam At-Tirmizi ataupun Abu Daud yang memberikan catatan lemah terhadap hadisnya yang ditulis dalam kitab sunannya. Sedangkan Ibnu Majah tidak memberikan komentar ataupun penjelasan mengenai lemahnya hadis yang ditulisnya. Bahkan hadis dusta pun beliau hanya mengambil sikap diam. Maka dari itu para ulama kebanyakan merasa keberatan untuk memasukkan kitab Sunan Ibnu Majah ke dalam Kutubus Sittah dan memandang kitab Muwatta Imam Malik lebih pantas untuk dimasukkan ke dalam Kutubus Sittah seperti Ibnu Athir, Mughtalai, Ibnu Hajar, dan Qostalani.
3. Metode dan sistematika penyusunan kitab Ibnu Majah. Dalam menyusun kitabnya, Ibnu Majah sama halnya dengan Imam An-Nasa'i, yaitu menurut sistematika fikih yang didahului oleh bab Toharoh. Namun, terdapat beberapa pembahasan lain seperti tafsir, zuhud, dan lain sebagainya. Beliau membagi menjadi beberapa kitab dan bab yang terdiri 37 kitab, 1.500 bab, dan 4.000 hadis. Menurut Az-Zahabi dan Abu Hasan Al-Qattan, Ibnu Majah hanya memuat 4.000 hadis, diantaranya 37 kitab dan 1.500 hadis. Jumlah keseluruhan adalah 4.000 hadis, diantaranya 37 kitab dan 1.515 bab. Jumlah tersebut merupakan hasil akhir yang dilakukan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Pada bab Muqaddimah terdapat hadis-hadis yang berkaitan dengan sunnah Rasul dan keutamaan ilmu. Setidaknya ada 24 masalah di dalamnya yang termuat 266 hadis pada bab ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.